Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Segaf. Hingga saat ini masih ada anggapan bagi sebagian besar orang bahwa rumah layak huni masih menjadi angan di tengah harga yang melambung dan juga kredit yang kian menekan. Meskipun ada harapan program 3 juta rumah janji dari negara, hingga saat ini rakyat masih menantikan kepastian. Pertanyaannya adalah apakah kemudian rumah subsidi ini betul-betul menghadirkan kelayakan atau justru hanya sekedar hitungan semata tanpa keberpihakan? Kami akan jawab malam hari ini berbagai pertanyaan Anda langsung kami hadirkan di layar TV One on One TV One. Bersama saya malam hari ini ada Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, Bapak Marwar Sirait. Selamat malam Pak Menteri. Malam Maria. Terima kasih kehadiran Pak Menteri di tengah kesibukan Anda. Sudah hadir langsung ke sini. Baik Pak Menteri, langsung saja Pak, banyak pertanyaan publik ya memang. Kita tahu betul banyak konferensi pers yang kemudian Anda gelar ya, beberapa kemudian rumah subsidi yang sudah Anda serah terimakan bahkan langsung kepada warga gitu. Kami apresiasi betul. Tapi kan seperti kita ingat betul ya, janji sebelumnya 3 juta rumah dalam setiap tahunnya. Itu pun juga kemudian janji kampanye yang disampaikan oleh Pak Prabowo begitu. Itu yang terngiang sekali di rakyat begitu ya. Kami ingin tahu betul Pak, sekilas saja mungkin Anda bisa gambarkan secara detail juga update-nya, progresnya hingga sampai saat ini seperti apa Pak Menteri? Ya, rumah yang dibutuhkan rakyat itu ada 9,9 juta. Yang rakyat Indonesia butuh rumahnya 9 juta, yang tidak punya rumah. Kalau 26,9 juta itu adalah rumah yang tidak layak huni. Jadi ada dua hal nih. Dua hal yang beda. Nah, tentu bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikan itu ada dari pembiayaan, ada dari lahan. Pembiayaan pasti ada dari APBN. Ya, tahun lalu saya rasa TV One juga memuat berapa kali Presiden Prabowo hadir. Yang pertama itu akhir September di Bogor, di rumahnya Perumahan Angga, seorang mantan office boy yang bisa menjadi pengembang sukses. Ya, di situ Presiden tadinya kita menyiapkan 25.000, tapi berkat kerjasama ekosistem para pengembang yang luar biasa, kontraktor, perbankan, karena ini ekosistemnya luar biasa, itu jadi 26.000. Itu akhir September tahun lalu. Nah, kemudian tanggal 20 Desember di Serang, di tempatnya Wawan. Kalau Angga itu mantan office boy, kalau Wawan itu mantan ojek di Batam. Dia juga ini luar biasa. Tahun lalu itu dia membangun ribuan, mereka berdua. Tahun ini juga akan 6.000. Dan kita juga membuat distribusi pengusaha-pengusaha daerah yang maju. Keuntungan dari Angga itu rata-rata 50 miliar tahun lalu, 40-50 miliar, tahun ini 100 miliar. Seorang office boy dan ojek. Itu satu hal yang saya sampaikan. Jadi bukan hanya developer-developer besar saja. Oh enggak, pemerataan ekonomi. Kecil, ya. Pemerataan ekonomi. Ya, mereka pengusaha daerah dan kita ciptakan juga, kita dukung Angga-Angga Wawan-Wawan baru. Presiden hadir di dua acara itu. Yang di tempat Angga 26.000, di Bogor, di tempatnya Wawan, 50.000, 30. Nah, itu berserentak di seluruh Indonesia. Presiden juga wawancara, diskusi dengan dari Papua, dari berbagai daerah ya, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan berbagai. Nah, tentu ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki itu adalah kan jumlahnya besar, yang 9,9 juta ini. Terus terang setahun pertama itu saya fokus di rumah tapak. Rumah tapak artinya bukan rusun ya, gitu. Jadi walaupun kemarin Pak Gubernur Jawa Barat bilang karena kita mau bangun persiapan di Mekarta, kalau bisa namanya jangan rusun ya, tapi apartemen katanya gitu. Oke lah. Ya keren dikit. Ya, dan saya sampaikan kebetulan kemarin saya diundang Bapak Presiden, saya sampaikan usulan Pak KDM dan kelihatannya Pak Presiden setuju bahwa namanya apartemen buat rakyat. Nah, jadi saya balik lagi, caranya begitu. Kita tahun lalu itu angkanya, tadi saya sudah share rasanya, 278.000, 79.000 terbesar sepanjang sejarah ada program rumah subsidi di Indonesia dalam 1 tahun. Angka tertingginya sebelumnya, kalau tidak salah, 228.000 atau 229.000 tahun 2023. Oh, okay. Nah,
Ini kan Presiden Prabowo dilantik Oktober 2024, tanggal 20. Kami tanggal 21. Jadi artinya kalau ada yang mengatakan bahwa kebutuhan, kemampuan beli itu turun, saya rasa datanya tidak menjawab itu. Karena 2023 itu tertinggi sepanjang ada program FLPP. Ya, untuk rumah subsidi. Kreditan. Ya, yang paling tinggi tahun 2023, yaitu angkanya 229.000 sekitar segitu. Tetapi selama ini tahun 2025 278.000. Artinya naik sekitar 50.000. Nah, peruntukannya. Kamu udah pernah dengar kalau waktu kemarin acara yang di sebelahnya Pak Presiden itu adalah ART. Bisa direview kok. Ya. Ada supir, ada ya macam-macam, ada guru, ada tukang tambal ban, tukang bakso, ya tukang beca. Kita bisa membuat itu. Artinya ini adalah harapan baru. Boleh dicek, bukan hanya orang yang punya gaji seperti PNS, TNI, Polri. Buat wartawan juga kita siapkan. Saya tekan kuota, kita kasih 3.000 sama Ibu Mutia, wartawan. Boleh dicek. Ya, kami liput juga itu. Ya, 3.000 wartawan sebagai warga negara, itu bukan mau juga wartawan, tetap aja kritis, nggak ada masalah. Tapi sebagai warga negara, selama memenuhi kriteria MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, contoh kalau di Jakarta, kalau single itu sampai 12 juta, artinya belum menikah. Kalau udah menikah sampai 14 juta. Selama ukurannya itu masuk, dan belum pernah punya rumah, ini artinya rumah pertama, dia berhak mendapatkan, termasuk wartawan, termasuk petani, abang beca, ya, ART, kita kan ART, babysitter, TNI, Polri, ojek, banyak, kita bagi segmennya. Ya, tapi itu Pak Menteri, masalah yang kami temukan di lapangan begitu ya Pak Menteri ya, kami apresiasi betul niat mulia dari pemerintahan ini, termasuk juga Anda yang menggerakkan begitu ya, masyarakat di bawah yang selama ini hanya mendambakan, memimpikan gitu ya, punya rumah yang layak huni. Tapi yang menjadi masalah adalah, ini juga mimpi bagi mereka-mereka yang berada di kalangan menengah. Bahkan saat ini kalau kami menanyakan Gen Z gitu ya, mereka nggak bisa beli rumah, bahkan mereka nggak mau beli rumah. Itu hayalan bagi mereka dengan harga yang begitu tinggi dan menurut mereka nggak worth it begitu katanya. Anda sebagai menteri, apa yang Anda bisa sampaikan terkait dengan hal ini? Kita tidak bisa melawan pikiran itu. Setiap generasi punya pikiran sendiri. Saya juga punya anak berumur 27 tahun, 20 tahun. Saya nggak bisa mentreatment kayak mungkin zaman puluhan tahun lalu yang harus begini, harus begini. Harus juga menghargai pikirannya. Ya, tentu punya skala prioritas sendiri. Ya, dalam pikirannya. Ya, terlepas kita setuju apa tidak setuju. Punya anak nggak? Punya Pak. Nah, belum sampai umur 20-an ya? Belum. Nah, jadi kalau saya merasakan kalau kita treatmentnya terlalu keras bisa makin jauh. Jadi tentu kita edukasi, tentu yang paling luar biasa itu adalah tenaga kerja buruh. Buruh itu sampai saya naikin kuotanya 2 kali. Ya, sama Pak Iserli pertama 20.000, saya datang ke kantornya, tahu-tahu udah 47, saya naikin langsung 50, tembus lagi. Ternyata luar biasa, teman-teman pekerja buruh ini, kalau tidak salah angkanya sekitar 70 sampai 80.000. Dari 279.000 di tahun 2025. Yang paling tinggi itu buruh. Ini Atip hanya masalah prioritas atau bagaimana? Karena Gen Z saat ini sulit beli rumah, itu menjadi isu besar saat dari ini. data kita banyak sekali anak muda. Nanti kapan-kapan ke lapangan deh. Justru banyak sekali anak muda yang beli rumah. Ada bahkan yang belum menikah. Banyak yang nggak mau Pak. Ya, kalau itu kan pilihan tadi. Mungkin lebih senang sewa, bisa berpindah-pindah. Kalau bosan di sini, itu juga harus dihargai kan. Kita kan nggak bisa mereka itu. Tapi ke depan tantangannya tentu kita mungkin perlu mempersiapkan namanya rumah susun yang sewa, supaya nanti bisa pindah di sini. Ini kita siapkan kan Mekarta, tapi itu kita nanti lihat skemanya. Bisa saja itu ada yang beli, ada juga yang sewa. Kalau sewa kan orang bisa pindah kan, kontrakan, kos kan bisa pindah-pindah. Jadi kita juga harus menghormati pikiran itu, menurut saya ya. Karena saya juga punya anak seumur 27 tahun dan 23 tahun, tentu mereka juga ya kita akomodir lah pikirannya, kepentingannya, juga harapannya. Ya itu dia, karena kan ini masalah krusial ya, bagaimana saat ini masyarakat terbesar kita salah satunya adalah Gen Z gitu. Bahkan mereka punya pemikiran nggak mau beli rumah. Ini justru pemikiran yang jauh berbeda dengan kita
zaman dahulu, mungkin generasi milenial gitu yang Setuju. pikirannya Masa kita kan milenial sih? itu dia, saya milenial Pak. Milenial. Pak Menteri. Iya, iya. Bagus kalau Itu milenial. dia Pak Menteri. Iya. Ini nggak ada kok upaya begitu dari kementerian untuk bisa mendobrak mindset Gen Z ini? Saya Sulit rasa memang nggak mereka. usah didobrak ya. Saya nggak bermaksud mendobrak pikiran. Kita hormati. Kita harus menyiapkan kayak di restoran itu ada pilihannya, menunya. Kita makanan, saya kebetulan punya beberapa restoran, orang menunya beda-beda gitu. Ada yang mau makan nasi goreng, ada sop buntut, ada soto. Kita coba siapkan kan. Paling nggak di skema-skema yang besar kita tahu kan, oh nih paling banyak maunya kalau kuah sop buntut sama soto. Kalau apa namanya makanan ringan sukanya misalnya pisang goreng sama singkong goreng gitu. Kita kan mesti siapkan. Jadi pemikiran ini Anda ibaratkan seperti cita rasa yang berbeda-beda gitu ya? Harus dong diakomodir. Kita nggak bisa seragam. Belum lagi soal kemampuan dompetnya. Itu baru soal kemauan. Masalahnya. Ada kemampuan, ada kemauan. Tapi itu kan adalah PR pemerintah. Kita berusaha untuk menjawab itu. Itu bagian dari rakyat yang kita juga harus hargai gitu. Termasuk juga kemarin kami melihat juga tuh foto ada pertemuan Anda bersama dengan Presiden Prabowo baru-baru ini. Apa sih yang dibahas Pak Menteri? Apakah membahas juga berbagai macam isu saat ini yang muncul, termasuk juga perumahan bagi korban bencana di Aceh dan Sumatera? Yang kemarin saya bicarakan adalah karena paginya saya di Bekasi, di Mekarta, melakukan namanya land clearing, jadi lahan. Itu ada 3 lokasi, ya. Yang kemarin kita land clearing, lokasi pertama itu ada 10 hektar. Jadi setiap lokasi itu akan dibangun sekitar 18 tower. Setiap tower itu ada sekitar setiap tower itu ada 30 lantai. Ya, jadi ini satu lokasi, ya. Satu lokasi ini ada 18 tower. Ada 30 lantai. Lantai pertama itu nanti pertokoan dan parkir. Di setiap, jadi ini besar sekali. Jadi ini satu area ini kira-kira 47.000 unit. Ada yang 1 kamar, ada yang 2 kamar, ada yang 3 kamar. Nah, kemudian ini ada 3 ya yang kita akan persiapkan. Ini kan tentu kolaborasi. Saya sudah bicara dengan Pak Rosan dan Antara, kemudian juga dengan Lipo Karawaci, juga dengan teman-teman lain. Kita kan mesti melakukan kolaborasi. Saya juga sudah survei penting sekali. Saya melakukan survei sendiri minggu lalu, saya datengin ke sekolah, saya ketemu guru. Itu rata-rata maksimal 10 menit dari lokasi, pakai motor. Yang pertama saya sudah ke sekolahnya, yang kedua saya sudah datangi pasarnya, ketemu dengan pedagang pasarnya. Ketiga, saya datangin rumah sakitnya, saya cek karena di situ adalah poros Cikampek dan Bekasi itu, Kerawang, paling banyak itu adalah pekerja. Ya, industri. Jadi saya ketemu sama pasien yang sedang dirawat. Bisa nggak BPJS TK-nya dipakai? Wah, saya senang sekali bisa. Dan dilayani dengan baik. Kemudian saya datengin juga ke tempat ibadahnya, ke masjidnya, kemudian kawasan industrinya. Jadi penting Anda mengecek sedetail itu? harus. Kalau nggak nanti kita gagal menentukan program dan skemanya. Karena kita membuat satu ekosistem yang siap. Jadi ekosistem yang tadi saya katakan, masjidnya, rumah sakitnya, sekolahnya, pasarnya, dan kawasan industrinya sudah jadi. Jadi bukan sesuatu yang perlu diciptakan lagi. Nah, titik ini rata-rata 10 menit jalannya pakai motor ke lokasi. Bagus banget. Jalannya gede-gede. Jadi saya udah lihat sendiri. Saya nggak mau tugaskan anak buah saya. Ini kan bagi kita ini kan terobosan ya, baby-nya kita gitu loh. Jadi saya mau jalankan sendiri. Itu yang Anda sampaikan ke Presiden? Iya, karena Presiden kan sangat detail. Saya meeting itu mungkin 1,5 jam ya, berdua aja. Dan saya laporkan Presiden tanya sekali semuanya. Berapa tower, berapa setiap tower itu ukurannya ada, saya bilang Pak ada yang 25, ada yang 35, ada 45, ada 1 kamar, ada 2 kamar, ada 3 kamar. Tentu yang paling banyak itu yang 2 kamar. Dan Presiden sangat perhatikan lingkungan, itu buat itu daerah hijau, ya begitu. Tanya ke rumah sakit jauh nggak ke ini, saya bilang rata-rata saya cek 10 menit Pak, cek sendiri, begitu. Ini bagus sekali, jadi contoh. Dan saya bersyukur kemarin saya kan Mekarta dulu sempat ada masalah, ya kita semua tahu. Nah, kepastian hukum penting, makanya saya datang ke KPK, ketemu dengan pimpinannya. Minggu lalu saya datang. Saya ketemu dengan Pak Yohanes Tanak,
kira-kira 3 jam saya ke KPK, saya bawa developernya, saya bawa staffnya, Pak bagaimana? Wow. Saya bawa klarifikasi langsung, saya bawa developernya. Mohon izin Pak Menteri, sampai di sana dulu ya sebelum kita kemudian membahas lebih lanjut lagi. Karena pertanyaan begini Pak Menteri, mengapa Jadi soal kemudian Mekarta negara penting sekali saya jelasin. negara mengapa kemudian harus ambil tangan bahkan mengambil proyek bermasalah secara historis, ada campur tangan negara di sana. Apa kemudian membuat negara bisa memilih langkah besar ini? Saat lagi Anda bisa jeda. Oke. Bisa jeda, kami jeda dulu. Anda kembali di One on One pemirsa, masih bersama saya malam hari ini ada Pak Menteri Marwarar Sirait. Pak Menteri, ngomongin soal Meikarta Pak, yang lagi panas saat ini diperbincangkan. Ini orang udah pada malas sama Meikarta, jujur saja. Tapi kenapa Anda berani mengambil proyek ini? Waktu saya pertama jadi menteri, saya undang namanya YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Itu masyarakat yang buat. Dan kita tahu banyak membela kepentingan rakyat. Yang kedua saya undang Badan Perlindungan Konsumen yang kantornya di Jalan Jambu Menteng. Saya tanya sama mereka berdua, masalah konsumen apa sih yang paling banyak? Salah satu yang paling utama adalah perumahan. Oke, masalah perumahan modusnya seperti apa? Ada ketidakkomitmenan dari apa yang dijanjikan oleh pengembang kepada konsumen. Itu Klasik ya? masalah klasik. Oke, saya tanya masalah yang paling beratnya di mana? Di Meikarta. Oke. Jadi saya undang Meikarta. Pak James, Pak John Riyadi datang. Kemudian saya undang juga konsumennya. Saya membuat namanya Benar PKP. Ya, siapapun yang mau mengadukan masalah perumahan, ngadu ke situ. Dan kita tanganin. Banyak itu. Banyak. Jadi menteri juga mesti menyelesaikan masalah-masalah gitu. Nah, mesti ada salurannya. Kalau nggak ada salurannya, bahaya Maria. Ya kan, kita harus udah salurannya orang ngadu, kritis, masukan, kita buat salurannya secara sadar. Dan saya betul-betul itu aspirasi dari rakyat. Oh, dan saya yang buat sengaja. Dan saya juga buat asosiasi, kalau asosiasi pengembang ada REI, ada Himpera, Apersi. Nah, saya buat asosiasi masyarakat rumah subsidi. Saya buat asosiasi masyarakat rumah susun. Kenapa nggak fair kan? Kalau di sini ada perbankan, ada Himbara. Kalau asosiasi pengusaha, ada REI, ada Himpera. Saya buat secara sadar supaya ada wadahnya. Nah, jadi check and balance penting sekali. Negara kita kan legislatif, yudikatif, eksekutif. Harus ada ruang. Kalau nggak bahaya. Ya, itu ada keseimbangan itu sangat penting. Nah, dari situ saya undang LIPO. Oke, ada masalah begini, selesaikan. Udah 2 kali tahap membayar, boleh dicek. Ini masuk ke tahap ketiga. Jadi ternyata ya saya memakai pendekatan bukan pendekatan hukum. Memakai pendekatan musyawarah mufakat. Ya mungkin nggak semua orang setuju ya, tapi saya merasa itu ada gunanya. Buktinya apa? Udah 2 kali tahap pembayaran. Dan ada cek langsung bahkan secara proses. Cek aja, bener nggak ada pembayaran? Cek aja langsung. Kalau mau ketemu diundang, bener nggak udah ada pembayaran 2 tahap? Silakan. Tapi itu kan menciptakan apa ya, rasa trauma Pak kalau ngomongin Meikarta kepada para korban yang sudah kemudian menanti cukup lama. Kita tahu betul iklannya pada saat itu cukup masif ya begitu ya, tapi nyatanya. TV One pasang iklan nggak waktu itu? Kita perlu cek Pak. Nah, cek dulu. Nggak ada Pak. Karena harusnya kalau pasang iklan juga punya tanggung jawab moral terhadap apa yang diiklankan. Rasa trauma ini bagaimana Pak? Kalau kemudian negara justru mengambil alih proyek ini, sedangkan banyak secara psikologis kita tahu betul ya masyarakat kita seperti apa Pak? Tuh, trauma itu bisa disembuhkan nggak? Cukup lama. Ya, diusahakan. Makanya bagaimana mereka dipertemukan. Yang tidak pernah ketemu, tidak pernah bermusyawarah ditemukan. Dan progresnya jelas ada. Masa pemerintah diam saja? Kan kamu bilang cukup lama kan? Berarti selama ini nggak diberesin kan? Terus kenapa kita bisa beresin? Ya tidak sempurna dan cepat, tapi sudah cukup banyak yang beres. Akan diapakan sih Pak proyek ini? Loh, gini, kenapa saya kemarin malam dipanggil Presiden Prabowo? Presiden Prabowo ini kan punya visi perumahan yang luar biasa. Makanya dibuat Menteri Perumahan. Ya, karyawan staf kita tuh 3.620. Kantor saya aja itu ada 6.
Pertama kita cuma ada sepotong di kantor PU yang lama, kemudian saya dikasih sama BUMN di Mandiri, itu kan. kemudian dari BTN saya dapat di Tebet, kemudian terakhir dapat dari Pak Rosan di kantor BUMN yang lama yang tinggi itu dapat 2-3 lantai yang depan Monas, kemudian dari Pak Menko Erlangga dapat lagi, terus kemarin saya dengar kabar beritanya dapat dari mana lagi. Kita kan ya masih survive gitu. Kementerian baru, jadi kalau rapat itu ada yang dari sana, dari sini gitu. Tapi nggak ada, ya kita nikmatin aja. Kantor kami mungkin ada 6 lokasi di Jakarta ini. Pertamanya cuma 1, karena karyawannya kan nambah-nambah. Dari 1 dirjen jadi 4 dirjen, ya kan? Kan tadinya cuma dirjen perumahan, sekarang jadi Kementerian Perumahan dan Pemukiman. 4 dirjen, 1 irjen, 1 sekjen. Ada 4 staf ahli, ada 5 staf khusus. Jadi eselon 1 itu sekitar 15 orang. Karena begini Pak, pertanyaan publik ya pada saat kemudian isu ini muncul, kita tahu betul niat mulia dari pengambil alihan campur tangan negara dalam proyek ini begitu. Tapi masyarakat tak bisa dipungkiri juga muncul pertanyaan-pertanyaan khawatirnya begitu kemudian kalau ada campur tangan negara di sana, khawatir ada irisan kepentingan. Mengapa negara tidak hanya mengawasi dari jauh saja, memastikan bahwa developer melaksanakan kewajibannya, hak bagi rakyat juga kemudian diberikan. Mengapa tidak sebatas itu peran negara? Ya, kamu mau sesuatu itu harus dikawal. Tadi kamu tanya kan, Bapak survei sendiri, iya. Saya menteri, saya masuk ke pasar, saya masuk ke rumah sakit ngobrol sama pasien buruhnya. Bener nggak Bapak buruh? Berapa gajinya? Sekarang berapa? Tinggalnya bagaimana? Kalau ada perumahan sini bagaimana? Mau nggak? DP-nya sanggupnya berapa? Kan mesti diajak ngomong rakyat itu. Nggak bisa kita bikin program top down, cuma ngawasin aja. Kita ajak ngomong dong. Saya datang ke rumah sakit loh, ngobrol ya. Terus ngobrol sama perawat-perawatnya. Kalau di sini nanti dibangun, oke nggak? Kemarin saya ngobrol sama ojek. Ojek itu rata-rata kalau kontrak di situ sekitar 700-800 ribu per bulan. Kita lagi pikirkan skemanya. Bagaimana? Dia sampai kapan? Dia kan juga harus punya rumah. Nanti kalau masa tuanya nggak punya rumah gimana? Ya karena kan masyarakat kan mau kepastian ya Pak ya. Nah makanya kita buat. Apakah itu tidak mudah? Pasti tidak mudah. Buktinya ya tahun lalu aja pembiayaan buat rumah susun subsidi cuma 3 rumah. Cuma 3 rumah tahun lalu. Tahun ini ya Mekarta saja 141 ribu unit. Itu dia, line clearingnya bagi Mekarta terakhir seperti apa update ya Pak? Kemarin kan ada TV One di situ, bisa dilihat kok gambarnya. Saya yang bulldozer sama KDM, Gubernur Jawa Barat. Tapi kan masih banyak proses yang belum bisa dilalui kan? Oh iya, tapi kita gerak cepat. Ya, karena Pak Gubernur, Pak Bupati juga semua mendukung. Karena Pak Gubernur sampai yang dia lakukan moratorium adalah jangan membangun di sawah. Banjir dong, kayak sekarang banyak banjir. Jangan membangun di lereng, jangan membangun di bantaran sungai. Ini ke atas, fasilitas sudah lengkap. Tadi kan kamu sudah hitung angkanya, betul nggak? Tadi sama-sama coba keluarin. 846 hektar. Untuk berapa? Angka yang sama 141 ribu unit itu berapa hektar? Berapa hektar tadi hitungannya? 846 hektar. Ini 30 hektar cukup nggak? Coba bayangin, berapa kali lipat. Itu kan menyelamatkan ketahanan pangan kita. Pak Presiden kan itu bekerja keras ya, dengan Pak Amran dan jajaran Pak Menko, Pak Jul, bagaimana kita ketahanan pangan. Nah kalau lahannya dibuat perumahan terus bagaimana? Solusinya ini dong, bagaimana kita bikin ke atas. Supaya di daerah-daerah seperti itu, jangan lagi sawah, bukit, ya kan, bantaran sungai dibuat perumahan, nggak boleh. Saya mungkin kalau egois, saya nggak setuju, tapi tentu kepentingan bangsa lebih penting daripada kepentingan rakyat. Kalau Anda pribadi kenapa tidak setuju Pak? Karena menurut saya lingkungan hidup nomor 1, bagaimana ekosistem pangan itu nomor 1. Kan Presiden Prabowo, diri kita, bahwa bangsa yang kuat itu ya pangannya harus kuat, energinya harus kuat. Jadi ketahanan pangan dan energi, itu prioritas beliau. Ada yang bilang Pak, jangan-jangan ini main mata saja nih pemerintah dengan para developer besar ini agar kemudian izinnya diloloskan. Respon Anda?
Kalau saya lihat main mata itu artinya apa? Itu dulu kita samain. Apa? Silakan, main mata itu. Itu dia, khawatirnya kan ada kemudian kerjasama yang itu dia tujuannya tidak untuk rakyat misalnya, Pak. Apa yang tidak tujuannya untuk rakyat? Kalau kita membangun rumah susun subsidi, ya kamu jelas, Kan tadinya kan izinnya tidak disetujui, kita tahu betul. Pada tidak saat ada awal. pengajukan izin buat rumah susun. Mekarta itu kan tadinya komersial. Sangat komersial. Loh iya, jadi tidak pernah mengajukan buat rumah susun subsidi. Itu dia kan campur tangan negara di situ, Pak. Loh, dengan subsidi. bagus nggak? Kenapa kemudian Bagus Anda nggak? ambil itu? Bagus nggak? Saya tanya, bagus nggak? Atau tidak bagus? Mengatasi masalah tadi ya, Loh, membangun rumah. nggak, pertanyaan saya, kalau itu jadi rumah susun subsidi, bagus nggak menurut kamu? Atau tidak bagus? Rakyat yang menjawab, Pak. Loh, kamu juga rakyat kan, boleh jawab dong. Jadi kamu nggak berpendapat? Kalau Mekarta buat rumah susun subsidi dengan fasilitas yang lengkap, 10 menit ada tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, ya kan, pasar, dekat dengan tempat tinggalnya. Salahnya di mana? KPK saya datengin, oke. Saya datengin gubernur Jawa Barat, oke. Gubernur Bupati Bekasi, oke. Terus masalahnya apa? Jadi tak akan ada kegagalan lagi seperti kemarin, tidak akan ada masalah Ya, lagi dengan mesti lihat, nggak mungkin, namanya masalah pasti ada. Kita makanya mesti ngawal. Tapi kalau kita tidak pernah memulai niat baik, langkah-langkah besar itu kan dimulai dengan satu langkah kecil. Pasti ada kendala-kendala. Kamu saya rasa pernah melakukan suatu langkah besar dalam hidup kamu? Pasti. Dengan tekad, apakah selalu mulus-mulus saja? Ya enggak lah. Tapi kita yang menjalankan harus dengan doa dan penuh keyakinan Ada target untuk yang kepentingan selesai bangsa kapan, dan Pak? negara ini. Saya rasa kemarin saya sudah konferensi pers jelas ya, bahwa kemarin adalah namanya land clearing. Land clearing itu saya jelaskan adalah bagaimana tanahnya dirapiin, diberesin. Oke? Kemudian kita usahakan bulan Maret tanggal 8 itu kita mulai patok-patok itu fondasi-fondasi. Kemudian tanggal 17 Agustus kita udah mulai naik ke atas. Dan doakan ya, kita akan segera ngebut supaya bisa diserah terimakan. Jadi maju terus karena ini niat mulia, tadi Anda bilang tujuannya hanya untuk rakyat kok, kepentingannya untuk rakyat gitu ya Pak ya. Jika ada kemudian narasi-narasi yang tak setuju dengan kita kan negara keputusan demokrasi. besar Anda. Negara demokrasi, jangan harapkan semua setuju lah. Ya, tetapi kita buktikan bahwa kita tidak korupsi, kita cari terobosan buat rakyat, ya. Kita buat kemudahan-kemudahan seperti Bapak Prabowo sudah berikan. Pertama kali loh ada presiden yang ngasih BPHTB gratis. Tahu nggak BPHTB apa? Biaya perolehan tanah bangunan. Tadinya bayar, tapi buat MBR digratiskan. Yang kedua PBG, persetujuan bangunan gedung. Dulu bayar. Pak Prabowo dari bulan November tahun lalu sudah gratiskan. Tapi buat siapa? MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau kayak kamu sama saya mesti bayar. Nah, kebijakan negara itu harus berpihak gitu loh. Kepada rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat miskin, makanya digratisin. Gitu loh. Makanya rumah subsidi ini ada aturannya. Nggak boleh yang penghasilannya kayak Mbak dapat rumah subsidi. Karena Mbak udah lewat dari batas. Jadi ya kita yang menengah ini sulit juga Pak punya rumah karena harganya cukup mahal. Ya. Itu yang mau saya tanyakan. Oke, sesi ini saya jawab atau berikutnya? Kita jawab saja ya Pak ya, sesaat lagi. Oke. Kami kembali untuk ada di One on One. Baik. Jadi Ya, masih bersama kita di sini pemirsa Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia Bapak Marwarar Sirait. Pak Menteri, kita tadi masih bahas ya, artinya betul-betul ini niat mulia dari negara ingin kemudian memberikan rumah layak huni, salah satunya melalui proyek Mekarta yang memang sebelumnya kita tahu ada beberapa masalah, tapi saat ini Anda optimis betul bahwa kedepannya ini akan bermanfaat bagi rakyat. ya, Maria, saya senang sekali kamu bertanya dengan bebas. Perasaannya happy kan bisa nanya sama menteri. Terima kasih, tidak ada batasan Pak. Nggak ada batasan kan? Mengkritik juga boleh, mengkonfirmasi juga boleh. Justru kita membangun Indonesia yang demokratis ya, yang juga ada check and balance, dan media adalah benar-benar jangan cuma basa-basi, pilar demokrasi, gitu ya. Dan kami tahu kok, kami juga pasti ada kekurangan. Ya. Tapi kalau saya ditanya apakah optimis, bayangkan ya saya bersyukur ya, puji Tuhan diberikan ide ini untuk menjawab ini. Coba kalau tidak ada Mekarta, ya, bagaimana ada tempat yang sangat strategis, ya, di pusat industri di Kerawang Bekasi, yang termasuk paling besar dan paling padat dan terus bertambah. Kemarin saya dengar dari Pak Kadem dan Bupati, terus bertambah investasinya, terus bertambah pabriknya.
Terus saya tanya dengan Pak Bupati kemarin, boleh tanya, ada nggak Anda program untuk perumahan? Nggak ada. Terus bagaimana caranya? Oke, mau nggak kita gotong royong? Kalau kita bicara subsidi, ini rakyat Bekasi, ini rakyat Jawa Barat, ini rakyat Indonesia. Ayo kita sama-sama gotong royong. Kan begitu. Orang di sini industrinya meningkat, investasinya meningkat, otomatis buruhnya meningkat. Nah, ada kawasan seperti ini, nggak ada lagi. Meskipun ada masalah izin sebelumnya. Kamu ini orangnya bagus sekali. Saya rasa nanti calon konsumen Mekarta harus terima kasih sama Maria. Kenapa, Pak? Karena kamu mengingatkan soal terus izin masalah hukum itu bagus sekali. Itu pertanyaan publik ya, yang kemudian memang kita minta pencerahan gitu, Ya. Bapak Menteri. Apakah masih kurang saya datang ke KPK kemarin dan KPK menyatakan clear and clean? Buat kamu sudah cukup atau ada, bukan perlu kamu wawancara KPK. Saya rasa itu bagus. Karena saya sudah datang ke KPK dan KPK menyatakan juru bicaranya clear and clean, tapi kamu nanya terus. Untuk memastikan kan ke depannya tidak akan ada. Berarti tadi omongan itu masih belum pasti juga kan? Ini kamu perlu undang juga, supaya itu mungkin bagus. Karena saya udah konferensi persnya itu di KPK, bukan di kantor saya. Kan gitu. Tapi kamu kan tanya terus kan gitu. Saya memastikan, Pak. Artinya Anda meyakini ini adalah win-win solution gitu ya? Sangat penting omongan KPK itu. Karena saya kalau KPK bilang nggak boleh bermasalah, saya stop. Itu Ingat, pegangannya ya. oh iya dong. Kita jangan nanti, bagaimana nanti? Itu kan kepastian hukum buat siapa? Buat developer. Buat siapa? Konsumen, rakyatnya. Buat siapa? Perbankan. Itu kan mata rantai daripada perumahan itu besar sekali. Nggak ada yang Anda takutin ya, Pak ya? Enggak lah, takut sama Tuhan. Takut sama presiden juga. Nah, ini baru jawaban yang benar. Ini baru jawaban yang benar. Iyalah, masa sama presiden nggak takut ya kan? Jadi artinya kalau kemudian nanti ada yang membawa ini sebagai, atau menganggap ini sebagai keputusan politis, atau kemudian nanti jabatan Anda dipertaruhkan. Ya, saya rasa kita selalu koordinasi, sampaikan pikirannya, dan presiden tanya detail, dan saya juga konfirmasi kepada KPK, menurut saya itu langkah-langkah yang penting ya, untuk memberikan rasa aman, Ya, itu dia, Pak. kepastian kepada konsumen. Sangat penting sekali. Dan saya bersyukur KPK itu memberikan statement yang clear and clean di gedung KPK. Saya pikir itu penting. Baru berikutnya kan soal izin. Ya. Saya mendatangi kediaman Pak KDM di Bandung. Ya. Jadi saya tanya di situ, saya bawa juga developernya. Saya bawa ke KPK, saya bawa 3 jam di KPK. Saya bawa juga ke tempatnya Pak KDM di Bandung. Boleh dicek semua, ada di videonya, ada lengkap. Dan Pak KDM mendukung. Jadi mengatasi ya backlog rumah itu ya, Pak, 50 juta jiwa kalau tidak salah ya. Ya, tadi kan kita sudah omong angkanya. Kamu tadi mengatur bagus, ada 3 lokasi, 1 lokasi 10 hektar, setiap lokasi ada 18 tower, setiap tower ada 18 lantai, lantai 1 sampai 3 itu buat pertokoan, pendukung, di setiap lokasi itu ada masjidnya, ada kantor polisi, ada buat kesehatan, ada buat sekolah anaknya. Bagus kan? Jadi kalau kita lepas aja, kita drive dari awal, pemerintah hadir dari awal, dari proses perizinan, hukum, izin, desain. Itu dia. Jadi kita harus hadir, kita jangan lepas tangan. Ini bagian dari percepatan gitu kan ya. Karena begini Pak, ada juga yang kemudian ingin saya tanyakan terkait dengan adanya Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat. Ya. Presiden meminta dibentuk ini. Ya, tentu semua badan-badan yang dibentuk apapun untuk percepatan kan bagus aja. Ini apa sih Pak? Sebenarnya kan sudah ada ya kementerian baru. Ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ya. Mengapa perlu badan lain? Ya, kita badan saingan atau apa ini? Enggak, kan kalau presiden itu kan punya visi yang bagus. Beliau ini selalu gambarkan kayak tadi malam, beliau ini kan selalu maunya benar, cepat, efektif, efisien. Jadi itu menurut saya suatu pemikiran-pemikiran pemimpin yang sangat visioner dan problem solver. Coba lihatin bagaimana kita dalam waktu singkat bisa swasembada pangan. Ya, jadi saya rasa itu langkah-langkah yang strategis ya, yang kalau saya melihat Pak Prabowo itu pro rakyat, dan kita lihat juga kepastian hukum. Tadi kamu tanya bagaimana kepastian hukum kan bagus sekarang. Kalau pengusaha yang benar nggak perlu takut. Tapi kalau yang nggak benar, ya hukum ditegakkan, tidak boleh tebang pilih kepada siapapun. Kan itu udah dibuktikan kan? Iya. Emang sejak kapan ada 4 juta lebih tanah negara yang digunakan ilegal diambil oleh negara?
dan digunakan sesuai pasal 33 untuk kepentingan rakyat Indonesia, tanah, air, bumi. Saya rasa banyak yang bisa menghafalkan, banyak yang bisa mempidatokan, tapi yang melaksanakan dengan konsekuen Presiden Prabowo. Dia lakukan kan. Ini siapa nanti yang akan memimpin Pak badan ini? Pak Prabowo atur semuanya. Karena kan kita tahu ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Anda pada saat Ya, saya menghadiri Pak Presiden Prabowo itu akan mengatur semuanya dengan baik. Ini sudah disepakati artinya? Kalau Presiden Prabowo itu mengatur pasti baik. Terima aja. Terima aja, oke. Oke, karena hingga saat ini Pak, meski sudah banyak hal yang dilakukan, nampaknya impian untuk mempunyai rumah bagi kalangan kami nih, kalangan menengah, kok masih sulit saja gitu ya. Kita tahu betul upaya Anda untuk kalangan... Boleh tahu nggak, kamu supaya saya nggak salah kasih komen ya. Kamu itu udah punya rumah belum? Rumah keluarga Pak. Saya juga sulit nih Pak. Tapi belum punya rumah sendiri belum? Berarti masih sama orang tua. Oke. Izin ya, karena itu ada aturannya. Kamu tuh menengah atau MBR. Kamu, maaf ya, penghasilannya di bawah 12 atau di bawah 14 nggak? Nah, yang aturannya seperti apa Pak untuk yang kalangan menengah? Nah, ini jadi nggak, justru di situ saya mesti tahu dulu penghasilan kamu berapa. Dari situ saya baru tahu kamu masuknya ke MBR atau tidak. Ini bisa 3 jam Pak kalau misalnya... Nggak, cuma ngomong satu angka aja saya udah bisa jawab kamu masuk apa enggak. Kamu sebut satu angka, saya udah bisa tahu kamu masuk ke situ atau tidak. Masalahnya banyak kalangan Pak, Gen Z ini gajinya kemudian juga di atas 12 juta gitu ya. Tapi karena gaya hidup, mereka juga kemudian kesulitan untuk beli rumah. Nah, ini bagaimana upaya dari kementerian Anda Pak untuk mengatasi ini? Ada tidak sih subsidi bagi mereka yang berada di kalangan menengah? Jadi kalau gaji itu akan menentukan keadilan, penghasilan itu menentukan keadilan. Bahkan program Presiden Prabowo itu bagi yang tidak punya gaji, seperti tukang bakso, ya. Tapi dia tidak punya gaji, tapi punya penghasilan, tukang sayur, tukang bubur ayam. Bagi mereka kami paham Pak. Apa? Bagi mereka kami paham. Tapi Oke, bagi kalangan maksud menengah saya gimana? itulah bentuk keadilan. Berarti Bapak, Ibu udah paham kan bahwa itu bisa dilakukan. Jadi bukan hanya buka rumah subsidi ini yang dapat dan yang sudah dapat. Bukan hanya yang sudah dapat, hanya yang punya gaji. Yang nggak punya gaji juga dapat. Ini yang luar biasanya dari Presiden Prabowo. Sekali ini kan berbeda di situ. Pernah dengar nggak sebelumnya ART bisa dapat? Kalau perlu dokumentasi, foto videonya, orangnya saya hadirkan yang dapat. Target program 3 juta rumah itu artinya banyak yang mempertanyakan, sisanya kemana Pak? Apakah kemudian memang akan ada perubahan dari target atau bagaimana? Tentu kita punya target yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi targetnya 8%. Kita menuju ke arah sana terus-menerus. Ya, tentu kita harus menuju ke arah optimis terus-terusan. Membangun dan merenovasi rumah. Tahun lalu kita merenovasi rumah, itu dari APBN hanya 45.000. Tahun ini, 400.000. Artinya Pak Prabowo meningkatkan luar biasa. Ada 26,9 juta rumah rakyat yang tidak layak huni. Tahun lalu cuma 45.000, dinaikin 400.000. Banyak sekali. Di Jakarta nih, saya diskusi sama Mas Pram, gubernur ya, sama wali kota dan sebagainya. Kita bikin tuh di Kelurahan Menteng. Kelurahan Menteng itu ada sekitar 29.000 warga. 24.000 itu yang perlu sangat dibantu. Yang 5.000 berkecukupan. Ya di situ Mas Anin, Pak Ical, Gubernur Jakarta, Wapres termasuk saya tinggal di situ. Jadi kesenjangannya sangat tinggi di situ. Jadi kita mulai membangun di sana, merenovasi sana dan membuat kawasan Menteng Trenggulun itu menjadi kawasan ekonomi kreatif dan kuliner. Semua. Kita hadir. Silakan dari tempat ini paling lama cuma 7 menit. Ngomongin Jakarta Pak Menteri, bagaimana? Jadi entar lo, tidak ada anggaran Jakarta untuk merenovasi rumah rakyat yang tidak layak huni. Kita bantu. Tahun lalu cuma ada sekitar paling banyak 200. Tahun ini Pak Prabowo siapkan 3.000 untuk perbaikan. Naikinnya berapa? Dari 200 ke 300. Naikinnya 15 kali lipat. Berarti berapa? 1.500%. Mas Pram bantu buat yang lain-lainnya. Bagaimana bikin TOD dan sebagainya. Kita kolaborasi yang bagus. Saling membantu. Di Menteng Trenggulun, Pak Gubernur bantu soal yang lainnya, trotoarnya, jalannya apa, kita rumahnya, PNM itu bagus sekali ya, PNM Mekar dan SMF bantu memberikan permodalan bagi masyarakatnya, mengedukasi. Saya libatkan Ladies Bankers kemarin, ya ada 10 bank, mereka membina UMKM-nya. Ada Ikatan Arsitek Indonesia mendesain tuh anak-anak muda hebat tanpa dibayar serupiah pun juga. Saya rasa ini yang negara harus lakukan. Kolaborasi. Mesti ada leadership. Nggak bisa dilepas gitu aja mau ngawasin. Nggak bikin apa-apa yang mau diawasin. Padahal sudah bergerak cepat ya Pak, tapi kenapa masih ada badan percepatan?
Ya nggak apa-apa, mungkin supaya lebih cepat lagi, positif aja. Oh, Iya itu dong. mencapai target itu ya. Oke. Ya, harus lebih cepat lagi. Ya, wajar. tadi membahas soal Jakarta, Pak, karena banyak yang kemudian mempertanyakan juga di Jakarta saat ini sedang musim Kalau hujan. bertanya itu kan enak. Kalau bertanya itu kan kita harus dengar, kritik juga harus kita dengar. Itu dia, Pak. Dan Ada sebagai nggak sih, Pak, pejabat rumah publik- subsidi untuk banjir? Nah, sesaat lagi dijawabnya ya. Ya. Kami jeda dulu. Bagus. Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One pemirsa. Pak Menteri, Anda perlu menjawab juga pertanyaan publik. Ada nggak sih Pak rumah subsidi banjir untuk kami? Itu ide bagus, karena itu adalah bencana ya. Jadi yang selama ini ada adalah rumah subsidi, saya kembangkan buat segmentasi-segmentasi. Contoh tadi buat ART. Kita juga bersyukur ya, waktu acara akad Pak Presiden Prabowo hadir, itu sebelahnya Pak Presiden Prabowo tuh kadang ada ojek, ada tukang tambal ban, dan juga ada ART. Dan Pak Prabowo berkenan, karena memang ini buat rakyatnya. Bayangin acara resmi diliputkan semua begitu, dan izinkan oleh Pak Seskap. Bagaimana beliau tuh mencermati sekali. Pak Seskap tuh detail, mana 50.030, dicek satu-satu, di mana tempatnya, siapa pengembangnya, apa banknya, kan begitu. Dicek, makanya ada dialog-dialog, bisa dilihat aja. Itu kan waktu itu banyak sekali yang meliput ya. Ya, bicara dengan yang penerima itu di Maluku Utara, di Papua, Ya, di Sulawesi Selatan, kan bisa dilihat itu terjadi. Jadi sangat dicek betul sama Pak Letkol Teddy ya, untuk bagaimana mencermati program ini bisa jalan. Banknya dicek dan sebagainya. Nah, kalau Jadi tadi kalau untuk banjir? menurut saya itu ide baik ya. Yang pasti yang kita lakukan, kita kan sudah tergabungnya di koordinasi oleh Pak Tito ya. Kita udah rapat berkali-kali dan kita sudah siap. Kita sudah putuskan bahwa kami menunggu keputusan dari ya Pemda dan BNPB di mana lokasi dan berapa banyak, karena nanti yang lokasi besar misalnya 100, 200, 300 itu yang bangun perumahan. Kementerian Perumahan. Oh, ini untuk yang bencana Sumatera. Sumatera. Oke. Nah, kalau yang satu-satu itu nanti BNPB. Misalnya yang di rumahnya ada satu di sini, dua gitu ya, itu BNPB. Jadi kita sudah sejauh itu. Nah, datanya kita tunggu dan BPS dan timnya sudah turun ya, BPS, BNPB dan semuanya, sehingga nanti begitu datanya siap, kita siap membangun. Jadi ini kan kerjasama antara kementerian, antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan luar biasa kok. Target selesai Mei ya Pak, kalau nggak salah ya Pak ya? Kalau saya hitung ya, kalau kita kan sudah siapkan ya, SDM kita sudah bagi, eselon 1 saya 3 itu udah bolak-balik ke situ terus, baik di Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun Aceh. Jadi kalau dari kami sudah siap, begitu datanya sudah siap, anggaran diketok, ya kita jalan. Kendalanya Pak? Saya rasa Pak Presiden selalu monitor dan Pak Seskap, Pak Menseknek, saya rasa ya saya tinggal siap aja, tim kita udah siap. Kita juga udah siapkan, kebetulan sekarang lagi pelatihan di kementerian kami juga udah siapkan orang-orang terbaik kami, ya bahkan bukan hanya eselon 1, eselon 2, eselon 3, kepala-kepala balainya, satkernya yang terbaik, karena itu kan harus bekerja dengan cepat. Jadi nggak ada kendala nih ya Pak ya? Kalau di kami nggak ada, yakin nggak ada. Tapi Pak Prabowo katanya minta dipercepat. Ya, makanya kalau kan kita... Sanggup nggak itu Pak? Sanggup. Sanggup. Kita kan Jadi sudah... sebelum Mei akan semua selesai? Nggak, artinya... Rakyat bisa menempati? Kalau pemerintah itu kan satu rangkaian. Usulnya dari BNPB dan Pemda, disurvei BPS, diketok palu, anggaran disiapkan oleh Departemen Keuangan, ya Pak Purbaya juga udah oke, udah siap, ya sudah kita jalankan. Titik kami kan di situ. Kita kan pemerintah ini bagian dari orkestrasi yang harus kompak, tertib. Nggak bisa kan jalan sendiri. Jadi kalau dari Anda, dari kementerian Anda, target selesai kapan nih Pak? Bahkan kami, mereka bisa menempati. bahkan kami sudah punya harapan. Bahkan kami sudah menyiapkan, sebenarnya itu kan kemarin saya sudah serahkan kepada Pak Tito sebagai koordinator bahwa sebenarnya usulan itu kan dari daerah ya. Kami sudah bantu ini Pak. Oke. Jadi tim kami juga sudah melakukan survei, walaupun bukan kewenangan kami. Jadi Anda masih menunggu berbagai proses birokrasi yang ada ini ya? Ya, tapi kami bantu ini loh, lokasi-lokasi ini menurut kami, karena itu harus ada 4 kriteria menurut saya. Nomor 1, dia aman secara hukum, jadi tidak bermasalah. Kedua, dia nggak boleh memindahkan dari tempat banjir longsor ke tempat banjir longsor lagi. Aja. Berarti mesti survei. Ya. Nah itu sudah kami lakukan. Yang ketiga, ekosistem lagi, kayak tadi di Mekarta. Jadi jangan terlalu jauh. Misalnya dia dipindahin nih, ladangnya di sini jauh berapa kilo, kasihan dia.
kemudian sekolah anaknya, pasar. Jadi nggak bisa survei asal, wah tanah kosong main pindah-pindah aja. Nanti kalau kejauhan gimana ke tempat kerjanya, ke tempat anaknya. Jadi kita tuh masih cermat gitu loh. Dan itu dimonitor sekali oleh Pak Seskap ya dengan sangat profesional. Ya, kita harap itu kemudian bisa cepat selesai dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat ya Pak ya. Tidak hanya, harapannya tidak hanya di Sumatera dan Aceh saja. Bagaimana dengan korban-korban banjir lainnya seperti misalnya di Bandung Barat. Bahkan Jakarta yang mereka setiap minggu harus was-was ketika hujan turun, rumah mereka akan kebanjiran, barang-barang mereka akan habis lagi setiap minggunya. Makanya kita tidak boleh bangun di bantaran sungai, di lereng-lereng, di sawah. Bagaimana kita mau swasembada pangan? Kalau nanti lahan-lahan kita makin berkurang, dijadikan perumahan, dijadikan industri, dijadikan jalan. Kita tanya Pak, kalau Anda kan ide-idenya itu kan luar biasa gitu loh. Kalau kita lihat selama ini kiprah Anda memimpin kementerian ini gitu loh. Adakah kemudian ide juga yang luar biasa bagi mereka para korban banjir ini? Tidak hanya di Sumatera dan Aceh ya Pak ya, tapi di berbagai daerah termasuk Jakarta, Ini kamu tantang saya Bandung, untuk ide ya. Kemudian untuk di Untuk beberapa ide ya. daerah lain mungkin Pak. Saya belajar perumahan ini, rumah itu bukan hanya sekedar membangun fisik, tembok, bangunan, Sepakat. tapi kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan pendidikan, kehidupan kesehatan. Jadi mesti utuh dan dipelajari dan mesti disurvei deh, Mbak Maria. Kalau kita nggak pelajari detail, kayak saya kenapa ada ide Mekarta itu, saya berapa kali datang, saya lihat, saya ajak ngomong ya. Kalau nggak nanti kita jangan sembarangan gitu loh. Saya tahu kok pasti ada opini yang mungkin ada yang negatif, ada yang positif. Ya seperti Mekarta ini saya tahu gitu. Tapi kalau saya tidak lakukan ini, di mana lagi ada lahan yang sangat strategis dengan ekosistem yang sudah sangat siap, rumah sakit, kawasan industri, sekolah, tempat ibadah, pasar, yang siap seperti Mekarta, tolong tunjukin saya. Itu dia. Mereka yang mengkritik harus kasih solusi juga ya Pak ya. Loh, itu solusi nggak? Ya kan? Bagaimana kita buat sesuatu dalam tanda kutip problem menjadi solusi bagi rakyat kita. Anda tadi sampaikan bahwa Anda tahu pasti akan ada yang nggak suka, pasti akan ada narasi negatif. Artinya Anda tahu itu akan ada yang nggak suka sama Anda, siapapun itu ya Pak. Loh, kalau kita sudah mengabdi bagi negara ini, bagi republik ini, ya, yang penting kita benar, bersih, tidak korupsi, kita cari solusi yang benar, kita survei yang benar, kita detailin, ya, akademiknya kita lewatin, tahapan-tahapan kajian kita lewatin. Ya, saya biasa kok begitu. Ya, saya belajar di keyakinan saya semua indah pada waktunya. Wow. Jadi pada saatnya nanti berjalan dengan baik, saya yakin semuanya indah. Kalau di awal-awal kadang-kadang kurang indah. Lebih bagus di awal-awal itu tidak indah, tapi ujungnya indah, daripada di awal-awal indah, ujungnya tidak indah. Pernah ngerasain gitu nggak? Jadi nggak ada yang Anda takuti, termasuk reshuffle? Loh, kita itu adalah Singkat pembantu presiden. Jangan basa-basi gitu. Saya sudah diberikan kehormatan, kemuliaan oleh Bapak Presiden Prabowo jadi menteri. Ya, menteri yang untuk melayani rakyat. Program saya itu tahun lalu 5T anggarannya, tahun ini 10T. 80% lebih untuk merenovasi rumah rakyat miskin. 81%. Bayangin, anggaran Kementerian Jadi bursa reshuffle itu bukan untuk Anda gitu ya? Oh, itu hak presiden. Jangan kita istilahnya bukan level kita. Kejauhan kita bicara di situ ya. Terakhir Pak, mungkin ada yang disampaikan untuk rakyat kita yang kemudian hingga saat ini masih mendambakan punya hunian yang layak. Singkat saja Pak, waktu kita habis. Baik, saya sampaikan kepada rakyat Indonesia, manfaatkanlah rumah subsidi. Karena Presiden Prabowo adalah presiden yang pertama kali membuat BPHTB gratis, biaya perolehan tanah bangunan gratis, kedua PBG gratis, persetujuan bangunan gedung gratis, ya kemudian DP-nya hanya 1%, bebas. Bunganya 5%, kemudian kuotanya terbesar sepanjang sejarah, rata-rata 220.000. Tapi Presiden Prabowo baru 1 tahun lalu dinaikin jadi 350.000. Dan tahun lalu adalah tingkat pembelian hunian yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Biasa 220-an, tahun lalu 279.000 berkat kerja keras Tapera, berkat kerja SMF, perbankan, dan developer. Ya, Ray, Himpera, semua. Jadi manfaatkanlah ini semua ya. Oh ya, Mbak tahu nggak, satu rumah itu yang kerja itu bisa 4-5 orang. Wow. Berarti kalau 279.000 orang, rumah artinya udah 1 juta yang bekerja.
Belum lagi di setiap rumah itu perumahan, pasti ada ibu-ibu yang jualan warung. Ibu-ibu jualan tempe, tahu, telur, pasti ujungnya dari pasar, ujungnya petani nelayan. Nah, kemudian Mbak, bagaimana di setiap perumahan subsidi, pasti ada truk yang bolak-balik dari toko material ke komplek perumahan yang sedang dibuat. Namanya supir truk, pasti ada supirnya, truk ada supirnya, dan Ya, ada semua keneknya. terlibat. Nah, di toko material, di dalamnya ada ratusan barang industri. Ada semen, pasir, kaca, kayu, cat, ada lantai. Berapa ribu, berapa juta yang bekerja. Makanya ini adalah menurut saya sangat baik bagi semuanya. Ekosistem ini luar biasa. Saya bersyukur Terima kasih banyak. berkenalan dengan banyak orang-orang hebat. Dan di rumah itu kita berikan ibu-ibunya. Saya cerita, saya bekerja sama dengan PNM, ya Mekar, dengan SMF. Tahun lalu kita support sekitar 50.000. Tahun ini mudah-mudahan 100.000. Oke. Saya banyak ketemu ibu-ibu yang maaf ya single parent, yang suaminya mungkin sakit, dia masih menghidupi anak-anak. Banyak ibu-ibu tangguh yang dia menolak kalah, menolak jadi tukang minta-minta, tapi dia bekerja keras. Ya. Nah, jadi rumahnya Yang itu menggerakkan mereka semua. karena percuma kalau kita bangun renovasi tapi WC-nya misalnya mampet, misalnya dia gentengnya bocor nggak punya uang, pasti kumuh lagi. Jadi kita juga harus bangun ekonomi keluarga. Dan banyak ibu-ibu hebat di kawasan Tidak hanya kumuh. memberikan rumah yang layak, tapi juga membangun ekonomi keluarga mereka. Terima kasih banyak Pak Makasih. Menteri. Mohon maaf waktu kami habis, tapi kami taruh harapan besar kepada Anda, termasuk target 3 juta rumah yang masih kami nantikan, target hingga saat ini sisanya Pak. Terima kasih banyak Pak Menteri.